Di awal cerita diperlihatkan ada seorang Demon King yang dihabisi oleh pahlawan, dan sang Demon King berkata, saat kenyataan menerpa dan kau tidak bisa memahaminya, seringkali itu berujung pada penyangkalan. Aku tidak sadar pada kenyataan. Black Flames yang aku banggakan tidak bisa menghabisi para pahlawan. Kenapa Sword God of the Heroes bisa menembus sisik dan jantungku? Aku tidak mengerti. Aku berada di dunia berbeda dibandingkan orang lain. Aku masuk ke Akademi Militer Demon King sebagai murid teratas, dan lulus dengan predikat cum laude. Jadi Demon King dulunya juga seorang siswa ya guys. Di dunia Demon mereka juga melakukan seleksi untuk kandidat Demon King, dan Demon King standar adalah teori yang didirikan oleh Demon King Emperor pertama, yang meletakkan dasar dari alam demonik. Aku meneliti teori ini lebih rajin daripada siapapun, dan mengikuti teori itu, seperti yang tertulis dalam Demon King standar. Aku membangun sebuah tower, dan menculik para putri. Aku juga mengembangkan para pahlawan yang datang untuk menyelamatkan para putri. Bagi Demon King, amarah dan kesedihan mereka adalah hidangan terbaik. Tapi menghabisi mereka lebih awal itu akan membuat masalah. Ketulusan ditunjukkan dengan membantu mereka tumbuh, lalu memakan mereka. Semakin kuat pahlawan, semakin lezat rasanya. Aku mengikuti Demon King standar lebih baik dari siapapun. Menaklukkan dunia ini hanya masalah waktu. Aku menyerap kesedihan dan kemarahan yang melimpah dari para pahlawan, dan rakyat yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi Demon King terkuat. Tapi kenapa pada akhirnya aku yang jatuh? Dia pun bertanya-tanya kepada pahlawan, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Pahlawan pun menjawab, kenapa katamu? Kalian para Demon King selalu mengatakan hal yang sama. Kalian yang membuat situasi ini pada diri kalian sendiri. Kenapa kalian selalu terlihat tidak percaya atas kejadian seperti ini? Aku sungguh tidak mengerti. Demon King pun berkata, omong kosong. Pahlawan menjawab, omong kosong katamu. Kalian selalu menculik putri paling terkenal dan memberi kami petunjuk untuk datang dan menghentikan kalian karena kalian sudah bergerak. Apa kau memang tidak pintar? Jika aku jadi dirimu, aku akan menghabisi sang raja, lalu kerajaan akan jatuh dalam kekacauan. Demon King berpikir dalam hati, jika aku menculik sang raja, itu akan menyebabkan konflik internal karena para manusia akan mengincar tahta. Tapi kalau begitu, amarah mereka tidak mengarah padaku. Hasilnya, aku tidak akan tumbuh sebagai Demon King, jika itu melawan standar. Namun pahlawan berkata tidak hanya itu, jika kami tidak datang ke tower, kau akan mengirim banyak monster ke penduduk, dan melatih kami. Aku sungguh sangat bersyukur. Tapi jika kami datang ke tower, itu jauh lebih mudah. Lantai pertama penuh dengan monster lemah. Semua orang bisa berlatih sesuai dengan levelnya dan mengembangkan kemampuannya. Demon King berpikir, para pahlawan tidak boleh mati di tengah jalan, untuk mengumpulkan lebih banyak energi. Aku selalu berhati-hati. Itulah yang standar ajarkan padaku. Dan sang pahlawan pun langsung menebasnya dan menendangnya. Demon King benar-benar kesakitan. Pahlawan berkata saat tower menjadi membosankan. Kami hanya perlu menghabisi Demon King. Lalu Demon King dan tower baru akan muncul. Ini adalah tempat berburu yang sempurna bagi kami, para pahlawan. Benarkan? Tentu saja. Terima kasih Demon King. Berkatmu kami bisa tumbuh dengan baik. Para pahlawan pun bersorak-sorai. Kegirangan. Kau Demon King terbaik yang pernah ada. Kau lebih mirip sebagai ayah baptis kami daripada Demon King. Tower ini sungguh bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu Demon King. Terima kasih telah memberi kami tempat berburu yang terbaik. Demon King yang mendengar hal itu pun sangat kesal. Dia berpikir ayah baptis katamu, towerku hanyalah tempat berburu mereka. Ini benar-benar menyebalkan. Pahlawan berkata, tentu saja kau cukup kuat. Banyak pahlawan yang mati kali ini. Tapi tidak masalah. Aku jadi terkenal berkat itu. Sampai jumpa Demon King. Dan dia pun langsung melancarkan serangan terakhirnya ke kepala Demon King. Dan terlihat dia yang sangat marah beraninya seorang pahlawan melakukan ini padaku. Konyol sekali. Bisa-bisanya mereka mempermalukanku seperti ini. Apa gunanya Demon King standar kalau begitu? Aku tidak boleh mati sia-sia. Di tempat seperti ini, aku seorang Demon King. Dia pun berteriak dengan sangat keras. Namun sepertinya itu sudah terlambat, karena kepalanya telah terpenggal, dan telah terlempar ke kerumunan. Mereka memandang rendah diriku akan membayar semuanya. Pahlawan itu berkata jangan sentuh kepalanya, karena tanduknya adalah milikku. Namun terlihat tubuhnya yang bercahaya, dan mengeluarkan semacam energi. Demon King berkata meski aku harus menyerahkan seluruh hidupku
Dan pahlawan pun menyadari sepertinya tubuh ini akan segera meledak. Dan mereka semua pun terkena ledakan dari tubuh Demon King. Ledakan yang besar menghanguskan mereka semua. Sebelum mati Demon King berpikir standar itu salah. Andai aku tahu bahwa para pahlawan meremehkan para Demon King karena standar itu, aku pasti tidak akan mengikuti standar itu. Andai aku mendapatkan kesempatan lain, aku akan melupakan standar tersebut, aku akan memberi mereka orcs, dan tempat itu pun seketika hancur, dan tiba-tiba Demon King tersadar. Dia kembali ke masa saat dirinya baru saja lulus dari Akademi Demon King. Dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Apa-apaan ini? Aku hidup. Seseorang memanggil namanya Berjedias cepat maju. Dia pun menyadari kalau itu adalah namanya. Dia pun mulai maju ke tempat pelantikan. Mustahil tempat ini. Dan seorang berkata, Berjedias, kenapa talenta jenius sepertimu bersikap seperti ini di hari kelulusanmu? Dan dia pun diberikan lencana merah. Dan berpikir ini diberikan pada seluruh murid yang lulus dari Akademi Militer Demon King. Simbol seorang Demon King. Kalau begitu, hari kelulusan murid Akademi Militer Demon King itu 15 tahun yang lalu. Aku tidak tahu kenapa aku kembali lagi ke masa ini. Tapi ini kesempatanku. Dan seluruh murid disuruh untuk naik ke panggung. Seluruh murid kelulusan, yang segera akan menjadi Demon King, diharapkan mengucap janji. Dan murid cum laude tahun ini adalah Berjedias. Tolong bacakan itu sebagai representasi tahun angkatan MU. Di hadapannya terdapat Demon King standar. Di sana terdapat 5 poin. Yang pertama Demon King harus membangun tower pada wilayah yang mereka tentukan. 2 Demon King harus menculik pangeran dan putri. 3 Demon King harus menjadi penjahat dan menyebabkan masalah. Mereka juga harus meninggalkan jejak yang menyatakan bahwa merekalah pelakunya. 4 Demon King harus mengembangkan para pahlawan dan mengumpulkan banyak energi. 5 Demon King harus mengerahkan monster lemah dan demonic beast di lantai rendah tower. Dan secara signifikan meningkat standar agar para pahlawan bisa mencapai ke puncak. Berjedias berpikir Demon King standar aku sudah melihat ini ratusan kali, dan telah mengingat semuanya. Aku melakukan hal yang terbaik untuk mengikutinya. Semua ini adalah sampah yang jadi permata bagi para pahlawan, dan menuntunku pada kematianku. Tapi aku harus mengucapkan ini sekarang. Aku harus bersumpah sekali lagi bahwa aku akan mengikuti standar ini seumur hidupku di depan semua orang. Ini benar-benar membuatku kesal. Sang MC pun berkata tolong baca Demon King standar yang agung ini. Namun terlihat dia yang sangat kesal dan langsung menolaknya. Semua orang sangat terkejut mendengar hal itu dan bertanya-tanya. Dia berkata aku tidak bisa menyerahkan diriku pada hal yang sangat bodoh. Mengikuti standar adalah tindakan bodoh dan bunuh diri. Demon King standar itu sampah. Dan semua orang benar-benar sangat terkejut mendengarnya. Seluruh tempat itu terdiam seketika. Dan semua orang pun terlihat marah. Ini adalah momen di mana murid terbaik predikat cum laude Akademi Militer Demon King berakhir di posisi terakhir. Dan kemudian scene beralih, diperlihatkan seorang Archduke Demonic, yang bernama Arcane Blarim. Dia terlihat sangat marah dan berkata kau bisa saja dieksekusi mati sekarang juga, karena telah berani menghardik Demon King standar. Tapi mengingat perlakuan teladan dan bakat luar biasamu sebelumnya, kami akan memberikanmu satu kesempatan terakhir. Tarik pernyataan ceroboh MU itu sekarang, dan meminta maaflah ke seluruh Demonic Realm. Kalau kau menolak, maka penempatan tugasmu berikutnya adalah Arena. Itu adalah sebuah dimensi di mana lusinan Demon King telah mati sebelumnya. Tempat itu bagaikan hukuman mati. Kenapa kriminal seperti dia diberikan kesempatan lagi? Orang seperti itu layak untuk dihabisi. Beraninya dia menghardik Demon King standar. Minta maaf saja tidak akan cukup. Arcane berkata kau tahu betul tempat seperti apa Arena itu. Wilayah terburuk di mana ratusan Demon King telah dihabisi oleh pahlawan. Namun Dias dengan tegas menjawab, kirimkan aku ke sana. Aku akan pergi ke sana untuk membuktikan bahwa Demon King standar itu sampah. Arcane pun langsung berkata kau ini benar-benar tidak bisa ditolong. Dias, perintah efektif langsung. Tempat penugasanmu adalah Arena. Kau tidak akan mendapatkan hak khusus yang biasanya diberikan kepada Demon King terbaik. Dan tidak akan ada demon yang menemanimu, sampai penjajahanmu selesai. Kau dilarang untuk kembali ke Demonic Realm. Dia pun terjatuh ke tempat tersebut, dan berpikir sepertinya wajar reaksi mereka begini setelah semua kekacauan itu, tapi aku benar-benar dikirimkan kembali ke sana, Arena, ke tempat di mana para pahlawan yang telah menghabisiku itu tinggal. Bahkan sebelum aku regresi, aku sendiri juga akan memilih Arena.
Aku pikir bahwa Demon King sekuat diriku seharusnya bisa menaklukkan tempat paling sulit, dan ke arah kanan itu telah merenggut nyawaku. Sudah terlalu banyak pahlawan yang mengeksploitasi standar milik Demon King. Dia pun terjatuh ke sebuah gunung di tempat tersebut. Benua Utara. Pegunungan Ergas. Aku takkan membiarkan hal itu terjadi lagi. Kali ini aku pasti akan mengeksploitasinya. Standar pahlawan, dan Sin kembali ke waktu sebelum Dias dikirim ke Arrain. Diperlihatkan ada seorang demon yang sedang bersiap-siap untuk acara kelulusan. Dia adalah lulusan terbaik Akademi Demon, yang bernama Gordon. Akademi Demon King melatih para Demon King. Sedangkan Akademi Demon melatih para demon yang akan melayani Demon King. Regulasi Demonic Realm, demon terbaik akan melayani demon King terbaik. Dan terlihat di sana ada peringkat kedua di Akademi Demon yang berkata, "Kau beruntung sekali ya, lolos sebagai lulusan terbaik. Nanti kamu akan melayani Demon King terbaik juga, Tuan Berjedias." Dan peringkat ketiga di Akademi Demon juga berkata, "Seandainya saja aku berusaha sedikit lebih keras lagi, bisa saja aku yang seharusnya melayani beliau." Gordon berkata semua Demon King itu demon yang hebat. Dia berpikir tapi tidak semuanya sehebat Tuan Dias tentunya. Dia berasal dari keturunan Demonic Dragon, demon genius yang hanya terlahir sekali dalam beberapa milenia. Pria yang akan dikenal selamanya dalam sejarah Demonic Realm, suatu anugerah besar bisa lulus di tahun yang sama dengannya. Dan itu semua karena Tuan Dias dapat menaklukkan dimensi manapun. Patung besar Demon King yang agung bersama letnan pasukannya. Dan namaku juga pasti akan dituliskan dalam sejarah Demonic Realm. Namun dia mendengar kalau Tuan Dias berkata, standar Demon King itu sampah. Dia benar. Benar sangat terkejut. Dia bahkan sampai membatu. Kemudian Sin kembali ke masa sekarang. Di benua utara pegunungan Ergas, wilayah pelosok, Gordon dikirimkan juga ke tempat itu untuk melayani Dias. Regulasi demonik, yaitu demon terbaik akan melayani Demon King terbaik. Dia pun bertanya-tanya tapi kenapa, dan tiba-tiba Dias datang menghampirinya. Dan berkata mereka bilang tidak akan ada demon yang menemaniku. Tapi ternyata mereka tetap mengirimkanmu. Senang bertemu denganmu Gordon, dan Gordon pun bertanya kenapa Anda mengatakan hal seperti itu. Dias pun bertanya-tanya mengatakan apa. Gordon menjawab Demon King standar sampah. Bagaimana bisa Anda mengatakan hal seperti itu di hadapan semua orang, dan dari semua dimensi yang ada? Arrain, sekarang saya juga pasti akan mati. Dias pun menenangkannya. Tenanglah Gordon, kau bisa botak kalau stres begitu. Dia menjawab rambut saya bukan masalah utamanya saat ini. Dias berpikir apakah memang dia dulu seperti ini. Sebelum regresi, dia selalu percaya diri dan bersikap tenang. Saat itu dia berkata situasinya akan sulit. Tapi selama masih ada Anda dan saya kita pasti bisa melakukannya. Sebenarnya kalau bukan Arrain, saya sendiri akan semangat. Dulu dia berkata seperti itu. Tapi sepertinya wajar. Karena kali ini situasinya jauh berbeda. Tapi kalau aku memberitahunya mengenai regresiku, dia mungkin akan mengira aku sudah gila. Dan tiba-tiba Gordon berkata maafkan penampilan saya yang menyedihkan tadi. Karena sudah begini saya akan melaksanakan tugas saya. Demon King standar peraturan pertama, yaitu Demon King harus membangun tower. Namun tower tersebut tidak boleh tersembunyi atau dibangun di lingkungan ekstrim. Dengan begitu para pahlawan dapat menemukannya. Gordon berkata tempat ini berbahaya. Dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Pasti manusia akan kesulitan untuk melewatinya. Di sini juga ada banyak monster kuat yang berkeliaran. Anda tidak bisa mendirikan tower di sini. Sebaiknya kita memilih lokasi yang berbeda. Namun dia harus berkata tidak. Aku akan membangun towernya di sini. Dia pun mengeluarkan benih tower. Cara kerja tanamkan di tanah dan berikan darah Demon King. Gordon pun langsung berkata standarnya. Tindakan Anda bertentangan dengan standar Demon King. Bahkan harga diri sebagai Demon King. Apa Anda juga akan membuangnya? Namun dia menjawab aku tak pernah bersumpah untuk mengikutinya kan. Dan Dias berpikir. Aku paham kenapa dia bereaksi seperti itu. Sebagai demon, sulit sekali untuk menentang keyakinan yang sudah tertanam di dalam tulang kita. Hanya kematian atau kejadian yang mirip dengan kematianlah yang dapat membuatmu menentangnya. Aku tahu, karena itulah yang terjadi padaku. Dan dia pun langsung berkata dengarkan aku baik-baik Gordon. Demon King standar itu sampah, terutama di Arrain. Dan dia pun langsung membangkitkan tower tersebut. Dan seketika muncul lingkaran sihir yang sangat besar. Dia kembali berkata karena Arrain dipenuhi dengan para pahlawan, dan jumlah terlalu banyak. Notifikasi muncul tower sedang mengidentifikasi pemiliknya.
ras Black Flame suku Demonic Dragon, nama Berjedias, identifikasi selesai, memanggil tower, dan sebuah tower pun muncul di hadapan mereka berdua. Diaz berkata itu sebabnya banyak sekali Demon King yang mati di sini. Manusia sadar setelah hancurnya ratusan kastil Demon King, bahwa tower kita memiliki mekanisme tertentu. Dan mereka menggunakan standar itu untuk melawan kita. Di tanah ini, Demon King standar tidak lagi berfungsi. Seharusnya sekarang disebut sebagai standar pahlawan. Gordon pun bertanya-tanya standar pahlawan. Apa sebenarnya maksud Anda? Gordon berpikir pada akhirnya dia mendirikan towernya di sini. Dan Diaz pun masuk ke tempat tersebut. Mereka berdua berada di lantai 1. Gordon berkata tower biasa seharusnya memiliki struktur yang kompleks. Dan dipenuhi dengan demon. Tapi di sini kosong. Tower yang tidak ada keunggulannya. Tower yang cocok untuk Demon King tanpa hak khususnya. Dan kemudian mereka berada di lantai kelima, ruang Demon King. Gordon kembali berkata setiap lantai sepenuhnya kosong. Dia sudah membangun towernya. Jadi kita tidak bisa menghancurkannya. Tapi setidaknya kita harus mengikuti peraturan kedua, yaitu Demon King harus menculik pangeran atau putri. Lebih baik jika menculik calon penguasa berikutnya. Karena mereka memiliki energi demonik yang lebih banyak. Demon King, saya izin memberikan nasihat. Kerajaan terdekat dari pegunungan Ergas adalah kerajaan Korzen. Tolong culiklah putri dengan peringkat kesuksesan tertinggi. Kemudian, serap amarah dan kesedihan kerajaan mereka, agar kekuatan Anda cepat berkembang. Saya tahu Anda akan menolaknya. Namun tiba-tiba Diaz menjawab, baiklah kita akan lakukan itu. Sudah ada putri yang aku incar. Gordon menjawab, saya juga akan membantu Anda. Namun Diaz berkata, kau akan menjaga tower. Tempat tinggal Demon King tidak boleh kosong. Gordon berpikir, syukurlah. Benar. Meskipun tindakannya dipertanyakan, dia tetaplah Demon King terbaik. Dia pasti hanya stres karena kelulusannya. Situasi masih bisa diselamatkan. Di tempat inilah semuanya sungguh dimulai. Kalau begitu siapa yang akan Anda culik? Dia menjawab, aku akan menculik anak dari kerajaan terjauh dari menara ini. Kerajaan yang ada di ujung selatan benua ini, yaitu kerajaan Hilderan. Dia pun langsung terbang untuk menculik sang tuan putri, dan telah sampai di tempat tersebut. Dan di antara mereka, dia akan menculik yang keberadaannya paling kecil. Dia adalah putri ke-13. Dia pun berkata, aku datang untuk menculikmu tuan putri. Gordon pun terlihat sangat kesal, karena itu justru kebalikan dari perintah Demon King standar. Dan putri tersebut pun bertanya-tanya, kamu itu siapa? Dan dia pun menjawab, Demon King yang datang untuk menculikmu. Putri tersebut bertanya, kamu yakin bisa menangani diriku? Diaz berpikir, kalau pertanyaannya aneh, dia pikir Demon King itu bisa diremehkan. Dan dia pun menjawab, tentu saja aku Demon King. Putri tersebut pun berkata, kalau begitu, aku izinkan kamu membawaku. Dia benar-benar sangat terkejut. Dan berkata, untuk suatu alasan kau sangat tenang. Apa yang kau rencanakan? Putri menjawab, aku selalu mengira hal seperti ini akan terjadi suatu saat, karena aku terlahir sebagai seorang putri. Dan Diaz menjawab, kalau kau berharap aku akan lengah, sebaiknya kau menyerah. Aku juga cukup putus asa, jadi takkan kubiarkan kau menipuku. Putri itu menjawab, aku tidak merencanakan apapun. Memangnya aku bisa membuat perangkap? Sudah meramal dengan pasti kalau ada Demon King yang akan datang hari ini? Itu jelas tidak kan? Namun Diaz berpikir kalau putri ini ada benarnya. Tapi perasaan tidak nyaman apa ini? Putri itu dengan sukarela diculik oleh Demon King, dan dia pun membawanya ke tower, dan Gordon langsung menyambutnya. Rupanya Anda telah kembali dengan selamat. Namun Diaz berkata, biarkan dia tinggal di ujung lantai 4. Gordon bertanya-tanya kenapa tidak dipenjara saja, dan dia pun menjawab karena putri ini kemari tanpa banyak perlawanan. Jadi aku bersedia memberinya keringanan sampai taraf tertentu. Gordon pun mengerti, dan berkata, Demon King, ada sesuatu yang harus ku beritahu juga. Dan kemudian diperlihatkan di tower lantai keempat. Di sana hanya ada ruangan kosong. Putri tersebut pun ada di tempat itu. Dia berpikir lantainya dingin dan keras. Aku benar-benar diculik. Tidak ada apa-apa. Dan juga tidak ada bantal, selimut bahkan pelayan, dan taman yang indah. Tidak seperti di kerajaan. Tapi rasanya tidak seburuk itu. Dan kemudian scene kembali beralih ke Diaz. Dia yang baru saja diberitahu kalau ada undangan dari Tower of the Beast. Gordon berkata, benar, ini pesta untuk menyambutmu, Demon King yang baru. Dia pun bertanya-tanya, pesta sambutan katamu. Kurasa bukan seperti itu. Paling cuma percobaan menyedihkan untuk mempermalukan.
dan memanfaatkanku yang menjadi Demon King yang baru. Dia berpikir pada dasarnya, Demon King itu terlalu arogan untuk bekerja sama dengan orang lain. Akan tetapi, Arain, faktor yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikan para Demon King melawan egonya sendiri dan bekerja sama. Dulu aku sempat mengabaikan mereka, karena mengira mereka itu berpikiran lemah. Tapi kali ini sebaiknya aku coba sedikit berkomunikasi dengan mereka. Dan kemudian Sin beralih. Diperlihatkan di Tower of Beast. Terdapat Demon King of Beast. Dia berkata, namaku Draken. Aku sudah menguasai tempat ini selama 70 tahun. Jadi kau adalah Demon King yang baru. Kudengar kau mengejek cara tradisional. Tapi dilihat-lihat kau pun tampak tidak mengesankan. Dias berkata, apa kau di sini untuk macam-macam denganku? Beritahu keperluanmu. Draken menjawab. Aku tidak tahu apa-apa. Archaine sudah memberitahuku untuk mengawasimu saat kau tiba. Dias menjawab, maksudmu si Pak Tua vampir yang berisik itu. Kurasa menurunkannya di Arain tidak cukup menghiburnya. Dan gerakan pun berkata, kau berani memanggil Archaine dengan tidak sopan. Nyalimu besar juga. Dia pun langsung membanting makanannya. Dan menyuruh Dias untuk menjilatnya. Lakukan dan akan kuampuni sikap kurang ajarmu itu. Dias berkata, apa kau sungguh tak tahu kenapa aku ada di sini? Dan dia pun menjawab, sungguh bodoh. Tentu saja aku tahu. Itu karena kau menghina ortodok para Demon King. Dias pun menjawab, berdasarkan ortodoks itu, Demon King tidak bisa saling menghabisi. Dan dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya, yang membuat tanah di tempat tersebut pun retak. Kau kira aku akan benar-benar mengikuti aturan itu? Draken terlihat ketakutan. Dan bertanya-tanya, aura apa ini? Dia pun berkata, Archaine menyuruhku untuk memastikan kalau kau sudah menculik seorang putri dengan benar. Kalau kau tidak laporan dalam waktu sebulan, kau akan kehilangan otoritasmu. Dias pun langsung akan pergi meninggalkan tempat itu dan berkata, aku kira kau mau bilang apa? Ternyata hanya itu. Aku sudah menculiknya. Tapi dia cocok dengan seleraku. Dia pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut, yang membuat Draken kebingungan dengan perkataannya. Dan Sin kembali beralih ke Tower Dias. Gordon berkata, Anda telah menunjukkan dengan sempurna keagungan seorang Demon King. Dan dia pun menjawab, ini bukan apa-apa. Yang penting untuk sekarang. Aku yakin dia tidak bisa berbuat lebih. Tapi kita masih harus bersiap. Gordon, segera periksa kondisi putri itu. Aku harus mulai mempelajari cara memanfaatkannya. Dan dia pun berpikir ini sangat merepotkan. Kalau sikap Demon King lain seperti ini juga, situasinya bisa makin repot lagi. Konsekuensi menghina ortodok jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tapi kalau aku diberi kesempatan lain, aku pun pasti akan membuat keputusan yang sama. Aku lebih memilih mati. Daripada membungkuk pada sampah, aku takkan mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini akan kubangun fondasiku dari nol. Karena aku sudah menculik putri dari peringkat rendah. Aku cuma akan dapat beberapa ratus. Meski begitu, ini yang. Namun ketika dia membuka statusnya, dia mendapatkan 13.000 poin. Kenapa banyak sekali? Dan dia pun tiba-tiba telah mendapatkan rekaman video dari Tower of Beast. Dia pun membukanya. Draken berkata, Demon King baru. Aku mengirim ini untuk memberimu ucapan selamat. Meski pertemuan pertama kita bukan yang terbaik, sebagai seniormu setidaknya aku harus melakukan ini. Lagi pula yang kau capai di Arain bukanlah sesuatu yang mudah. Aku merasa sangat terkesan. Apa menghina ortodok cuma dari saja. Namun Dias merasa ada yang aneh. Dan tiba-tiba Gordon datang dan memberitahu, kalau ada masalah di lantai 4. Dan kemudian dia pun langsung datang ke tempat tersebut. Dan melihat lantai 4 itu berubah menjadi sebuah padang rumput yang indah. Dia benar-benar sangat terkejut. Tower lantai keempat. Status naturalisasi sedang berjalan. Dan putri itu pun bertanya, oh kamu ternyata ada di sini. Dias berpikir kalau putri itu menciptakan ekosistem di dalam Magic Tower. Ini sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah menguasai 4 elemen. Cuma ada satu spirit di benua ini yang mampu melakukannya. Dia pun berkata, padahal aku jelas-jelas pergi ke istana putri ke-13. Kau bukan putri ke-13 kan? Dan dia pun menjawab, ternyata kamu memang mengira aku Elena ya. Dan dia pun baru menyadari, tunggu dulu. Jangan-jangan kau. Dan dia pun menjawab, tepat sekali. Aku adalah Ernan Hilderan, putri pertama kerajaan Hilderan. Dan kemudian Sin beralih ke tempat kerajaan Hilderan. Mereka menyadari kalau putri pertama telah diculik Demon King. Raja itu pun terlihat sangat marah. Siapa yang begitu kurang ajar menculik putri kesayanganku Ernan? Kumpulkan para pahlawan terkuat dan seluruh militer kerajaan ini sekarang juga.
kita harus memenggal kepala Demon King yang kurang ajar itu, bahwa kembali putriku ke sini. Dan wanita itu pun berkata, itulah kenapa sebelumnya aku bertanya kepadamu, apakah kau bisa mengurusku? Dia berkata, aku dengar kalau ada elemental Mage Genius yang penuh akan mana, tidak mungkin aku tidak mendeteksinya. Bagaimana caramu melakukannya? Dia menjawab, aku bisa menyembunyikan manako dengan cincin ini. Karena ini adalah harta warisan yang telah diturunkan di keluarga kerajaan. Apa itu menjawab pertanyaanmu? Apa kau mau mengirimku kembali? Dia berpikir dalam hati, aku akan dicemooh. Jika mengirim Tuan Putri kembali, tidak mungkin kerajaan akan takut pada seorang pengecut. Akan jadi lebih sulit bagiku untuk mengumpulkan energi demonik. Aku harus tetap melanjutkan ini. Dan dia pun mendapatkan notifikasi kalau kebencian yang diarahkan terhadap Demon King telah terdeteksi. Pond energi demonik yang dimiliki 19.000 poin. Mereka pasti ingin mengincarku. Tak akan ada yang berubah meski kau bukan putri ke-13. Kau tetap sanderaku. Dan diperlihatkan kerajaan. Sang raja berkata, habisi Demon King yang kurang ajar itu. Dan bawa kembali putriku. Bawahannya pun berkata, yang mulia, kami masih belum tahu di mana Demon King berada saat ini. Kami sudah mengirim orang untuk pergi mencarinya. Jadi tolong tunggu. Raja pun berkata, kalau begitu cepat temukan dia, putriku diculik, dan kalian tidak melakukan apa-apa. Salah satu bawahan berkata, namun ada yang aneh yang mulia. Demon King of Lest, belum lama ini juga telah menculik pangeran dari bangsa lain. Dia membuat kebencian terhadap banyak orang meledak kepada dirinya sendiri, tapi dia juga sudah dihabisi oleh para pahlawan. Jika mengambil contoh dari itu, ada Demon King lain yang muncul untuk menculik tuan putri kita. Bukankah ini aneh? Semua orang pun terkejut mendengar hal itu. Begitupun juga raja. Dia terlihat sangat marah, dan berkata dia pasti Demon King yang baru. Dan tiba-tiba seorang prajurit datang melaporkan, yang mulia, mereka telah menemukan jejak teleporting magic. Arahnya menuju ke arah utara, dan tujuannya kemungkinan ke pegunungan Ergas. Raja pun terkejut mendengarnya, dan diperlihatkan di kediaman Dias berada. Di sana Gordon berkata, Demon King, pasukan dari Hilderan akan segera tiba. Bukankah mereka akan sedikit sulit untuk ditangani sendiri? Dia pun tertawa tipis dan berkata, tidak masalah. Kerajaan Hilderan tidak akan bisa datang ke sini. Pegunungan ini berada di ujung utara benua, sedangkan kerajaan Hilderan berada di jauh selatan sana. Tidak mungkin semua bangsa yang berada di tengah akan membiarkan pasukan mereka lewat begitu saja. Mustahil semua bangsa akan membukakan jalan untuk mereka. Karena itu mereka akan terpaksa menerjunkan guild pahlawan. Dan akhirnya terlihat raja yang berkata, kita tidak punya pilihan, hubungi guild pahlawan. Dan ternyata dugaan dari Dias benar, diperlihatkan di guild pahlawan. Di sana terdapat poster bahwa Putri Hilderan telah diculik. Mereka pun bertanya-tanya, Demon King gila mana yang berani melakukan itu. Tempatnya juga sangat jauh. Apa tempat itu penuh dengan monster-monster mengerikan? Aku tak mau melakukan ini cuma untuk mati. Siapa juga yang mau ke sana? Raja Hilderan pasti akan menderita. Sin kembali beralih. Dias berkata, tapi guild pahlawan juga tidak akan bergeming. Karena yang mereka pedulikan semua uang. Mereka akan mau pergi ke suatu tempat yang membahayakan. Karena itu juga aku membangun markas di sini. Dan terlihat Gordon yang berpikir, apa dia sudah memikirkan hal itu? Dia benar-benar tidak mengikuti aturan. Tapi rasanya dia sangat paham betul ketika sudah terkait dengan Arain. Rasanya seperti dia sudah pernah di sini sebelumnya. Dan kemudian Sin kembali ke tempat sang raja. Dia terlihat sangat marah. Karena tidak ada pahlawan yang mau mengambil permintaan dari mereka. Dia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka menyebut diri mereka sebagai pahlawan. Meskipun jumlah pahlawan di Arain sudah terlalu banyak. Para pahlawan itu lebih peduli dengan uang. Itu sebabnya mereka super pilih-pilih. Itu juga sebabnya akan butuh waktu lama sampai grup pencarian yang layak terbentuk. Dan mereka akan butuh waktu yang lama untuk bisa ke sini. Terlihat Dias yang sedang melihat status Windows miliknya. Dan berpikir meskipun begitu, energi demonichku masih kurang untuk bisa melawan tentara pahlawan. Aku masih ingat rasa takut itu, yang sudah terukir dalam jiwaku. Gordon hubungi Draken, aku akan menjual energi demonichku, untuk ditukar dengan mata uang manusia. Namun dia sangat terkejut mendengar hal itu. Karena dia akan menjual energi demonik hanya untuk uang. Dia pun berkata energi demonik yang merupakan mata uang demonic realm, yang memungkinkan Anda untuk melampaui batas spesies kita, dan membuka fitur tower, beserta monster yang bisa dibawa.
Anda ingin menukarkannya dengan mata uang manusia? Diaz menjawab benar. Aku yakin mau membelinya dengan harga yang tinggi. Aku takkan bisa menghentikan para pahlawan dengan energi demonik yang kumiliki saat ini. Tapi dengan mata uang manusia, ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Kemudian Sin beralih ke tempat Holton Walk, di dekat pegunungan Ergest, kota benteng. Di sana terdapat seseorang yang baru saja memasuki tempat itu, dan dihadang oleh para penjaga. Siapa di sana, tolong berhenti. Dia pun menjawab, aku hanya mercenari biasa. Penjaga itu berkata, mercenari gila mana yang pergi ke pegunungan ini seorang diri? Kau mencurigakan. Namun dia langsung diberikan 1 koin emas, dan mereka pun langsung membiarkannya lewat. Ternyata itu adalah Diaz. Baiklah kalau begitu. Aku tidak bisa berkelana di kota ini sendirian. Aku harus mencari pemandu terlebih dahulu. Diperlihatkan markas utama Guild Mercenari, Scarlet Hawk. Terdapat seorang yang sedang minum-minum dan berkata, ngomong-ngomong Kapten, bukankah seharusnya kau segera berangkat? Dan terlihat di sana ada kapten yang berkata, tapi di sini nyaman sekali. Biar para prajurit saja yang melawan monster-monsternya. Lalu tinggal ambil saja jerih payah mereka. Tempat mana lagi yang bisa? Seenak ini, dan seorang dari jauh berkata, apa kau belum dengar kabarnya? Ada Demon King baru yang mendirikan tower di pegunungan ini. Kapten itu pun berkata, itu hanya kabar bohong. Kalian tahu betul kan Demon King itu seperti apa? Mereka selalu mendirikan tower mereka di tempat yang mudah didatangi oleh para pahlawan. Dan bawahannya berkata, aku dengar dia bahkan telah menculik putri dari kerajaan Hildran. Kapten berkata, memangnya kau pernah melihat ada Demon King yang mau jauh-jauh ke ujung benua, hanya untuk menculik Tuan Putri? Dan seorang pun berkata, kalau begitu bagaimana dengan ini? Aku dengar bahwa Guild Pahlawan menolak permintaan itu. Setelah mereka tahu di mana lokasinya, kapten itu pun berkata, itu hanya untuk mencari sensasi. Apa itu Tuan Putri, penerus kerajaan yang berharga? Mereka hanya sedang bersandiwara untuk memeras uang dari keadaan ini. Kalian tahu betul seberapa gilanya para pahlawan itu dalam urusan uang, dan mereka semua pun setuju dengan perkataannya. Dan tiba-tiba sang Demon King berada di belakangnya. Dia pun berkata, oh jadi begitu ya. Jadi itu yang terjadi. Dan seketika kapten itu pun kaget. Siapa kau? Diaz berkata, sepertinya kau ini banyak tahu ya. Cocok untuk dijadikan pemanduku. Aku ambil kau. Dan sisanya, kalian semua keluar. Dan mereka pun sangat marah kepada dirinya. Padahal kau yang menyelinap masuk ke dalam sini. Takkan kami biarkan kau keluar hidup-hidup. Mereka pun langsung akan menyerang Diaz. Namun mereka semua dapat dihabisi satu persatu dengan sangat mudah. Bahkan dia melakukan dengan sangat singkat. Namun tiba-tiba, di belakangnya terdapat seorang pria yang sangat besar, dan akan memukulnya menggunakan palu besar. Namun palu itu dapat ditahan dengan hanya satu tangannya saja. Pria tersebut pun sangat ketakutan. Terlihat di sana ada beberapa orang pemanah yang siap menembaknya. Dia langsung melemparkan pria besar tersebut. Dan kapten tersebut pun sangat ketakutan melihat Diaz. Di luar tempat itu orang-orang berpikir, kalau mereka pasti bertengkar lagi. Mereka selalu melakukan hal itu, dan di tempat itu semuanya telah terjatuh, dan tidak bisa bangkit lagi. Hanya tersisa sang kapten saja dengan Diaz. Dia pun berkata, jangan takut. Aku akan mengampunimu kalau kau menjawab pertanyaanku. Dia sangat ketakutan dan berkata, baik Tuan. Kalau itu artinya Anda mengampuni nyawa saya. Diaz bertanya di mana toko budak berada. Dan kemudian Sin beralih ke sebuah tempat. Di sana terdapat Diaz dan juga kapten yang sebelumnya. Dan ternyata itu adalah tempat penjualan budak. Diaz pun bertanya apakah hanya ada budak manusia. Dia pun menjawab, apa bukan ini budak yang Anda cari? Namun dia langsung memberikan uangnya dan berkata, bukankah ada budak yang lebih langka lagi? Dia sangat terkejut melihat uang-uang itu. Karena jumlahnya sangat banyak. Dia pun langsung berkata, tentu saja ada. Mari saya tunjukkan. Diaz berpikir bagaimana bisa dia tersenyum lebar setelah melihat anak buahnya babak belur. Manusia menginginkan uang dan demon menginginkan energi demonik. Spesies kita tak jauh berbeda. Dan kemudian dia pun mengantar Diaz ke sebuah tempat. Dan kemudian diperlihatkan waktu sebelumnya saat Gordon bertanya, Demon King, hal apa yang akan Anda lakukan dengan uang itu? Dia pun menjawab, aku bisa membeli budak. Makhluk dunia lain yang telah ditangkap oleh manusia. Kaum elf yang dikenal sebagai kaum yang baik, dan terlihat di hadapannya terdapat seorang elf yang ditangkap. Aku akan menggunakannya sebagai mata-mata untuk membuat para pahlawan kebingungan. Dan kemudian Sin beralih ke kerajaan Hildran. Di sana terdapat pahlawan yang bernama Hilland.
Cargill yang baru saja tiba. Raja pun berkata, aku yakin kau pasti akan mengajukan diri untuk permintaan ini. Dia menjawab, tentu saja. Saya akan menyelamatkan Tuan Putri, dan membawakan kepala Demon King itu, atas nama keadilan. Dan kembali ke tempat Diaz berada. Penjual budak pun bertanya, apa ada yang bisa saya bantu Tuan? Dia berkata, aku ingin membeli budak elf, dan pria ini yang akan membayarnya nanti. Dan kapten itu pun sangat terkejut mendengarnya. Namun Diaz berkata, apa kau menolak? Dia langsung ketakutan dan memberikan uang yang sebelumnya. Tentu saja tidak Tuan, sudah pasti saya yang akan membayarnya. Diaz berkata, aku harus memeriksa sesuatu. Kalian berdua tolong tunggu di luar. Penjual itu pun berkata, tapi elf itu mungkin akan mengamuk. Namun dia harus berkata tidak apa-apa. Kalau terjadi sesuatu pria, itu lagi yang akan membayarnya. Dan dia pun terlihat sangat kesal karena disuruh membayar lagi ya guys. Diaz pun menghampiri elf tersebut. Dan berkata seorang elf yang dulunya adalah bangsawan telah menjadi budak menyedihkan. Dia langsung melepaskan ikatan dari elf tersebut. Dan elf itu pun menyadari, kalau Diaz menggunakan energi demon. Dia pun bertanya-tanya, apa kau seorang demon? Apa yang mungkin diinginkan demon dari seorang elf? Diaz menjawab, aku ingin memberikanmu kesempatan. Kesempatan untuk membalaskan dendam kepada manusia. Dan dia pun menjawab tawaran yang menarik. Tapi aku tidak bisa mempercayai demon melebihi manusia. Diaz menjawab, aku berbeda. Kalau kau setia kepadaku selama tepat 50 tahun, aku akan menjamin keselamatan dan kebebasanmu. 50 tahun bahkan bukan waktu yang lama bagi kaum elf. Seharusnya tawaran ini jauh lebih baik daripada dipermalukan oleh manusia. Dia menjawab, kau ini seorang demon. Kaummu sedang mencoba menghancurkan pohon dunia, yang kami, para elf layani. Kau juga berencana untuk menghancurkan dunia ini, dunia yang menghidupi pohon dunia. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Justru adanya demon yang meminta bantuan elf, membuatmu terlihat lebih mencurigakan. Dia harus berpikir kalau semua ucapannya benar-benar menusuk. Dia pun berkata, baiklah kalau begitu mari kita lakukan ini. Aku bersumpah atas Demon King standar untuk memenuhi janjiku, dan untuk tidak menyentuh pohon dunia sama sekali. Elf itu sangat terkejut, dan berpikir Demon King standar bagi para demon, memiliki kedudukan yang sama dengan pohon dunia di mata para elf. Diaz pun berkata sebagai gantinya, aku ingin kau bersumpah atas pohon dunia, bahwa kau akan berjanji setia kepadaku selama 50 tahun berikutnya. Dan elf itu pun tertawa, kau ini sungguh aneh, tapi kalau kau sampai berani sejauh itu, maka aku Granada dari suku Maple. Aku akan melakukan sumpah, begitu aku bertemu dengan Demon King yang telah mengirimmu kemari. Dan Diaz pun menjawab, aku sendirilah Demon King itu. Dia pun sangat terkejut mendengarnya, dan langsung tertawa. Jangan bercanda, untuk apa Demon King datang kemari? Semakin jauh Demon King dari tower mereka, semakin lemah juga kekuatan mereka. Kenapa dia mau bergerak sendiri demi membeli budak? Kalau benar kau ini Demon King, maka aku akan melakukan sumpah setia selama 100 tahun ke depan. Dan dia pun terus menertawakannya. Kemudian diperlihatkan di tower milik Berje Diaz. Sepertinya mereka telah sampai di tempat itu. Diaz berkata, kontrak selama 100 tahun. Sesuai perkataanmu, bukan aku. Dan Granada pun langsung terlihat kesal. Kau tidak sedang bercanda waktu itu kan? Ayolah, ini sih namanya penipuan. Kau tak pernah bilang towernya akan sekosong ini. Benar-benar tidak ada isinya. Dari lantai 1 sampai lantai 3. Dan bahkan di lantai 4 saja. Isinya hanyalah alam tanaman. Tower menyedihkan macam apa yang bahkan tidak memiliki satupun monster. Kalau begini terus, kau takkan bertahan selama 1 tahun. Para pahlawan pasti akan mencapai-capai tubuhmu. Mustahil aku bekerja di tempat seperti ini. Namun Demon King langsung mengeluarkan energi miliknya, dan berkata, apa kau sudah lupa? Kau dan aku, kita telah membuat perjanjian. Granada berpikir, tekanan yang begitu besar dari energi demonik yang murni. Statusnya sebagai Demon King tidak bisa dielakkan. Tower ini mungkin menyedihkan. Tapi tidak ada satupun monster di pegunungan Erges yang berani menyerang kami tadi. Padahal mereka juga bukan sembarang monster. Mereka tidak berani menyentuh kami. Bukan. Tapi mereka tidak berani menyentuh Demon King. Benar, dia tetaplah Demon King. Mungkin aku benar-benar bisa membalaskan dendamku. Dia pun langsung berkata, saya bersumpah atas nama agung pohon dunia bahwa mulai detik ini, kesetiaan saya menjadi milik Anda selama 100 tahun ke depan. Dia berpikir karena Demon King sendiri yang datang untuk menemuiku. Aku yakin dia akan memberikanku posisi yang krusial.
aku akan membalaskan dendamku dengan melaksanakan rencana jahatnya. Namun Diaz berkata, baiklah, pertama-tama, siapkan hidangan untukku. Dia benar-benar sangat terkejut mendengarnya, dan langsung mulai memasak. Bukankah aku seharusnya jadi bagian yang krusial dalam rencananya? Dan tiba-tiba Putri Ernan datang dan juga ikut memasak. Dia berkata, kamu lagi masak ya? Biar aku bantu juga. Apa boleh aku masak roti sayur? Dan kemudian diperlihatkan beberapa saat telah berlalu. Sepertinya dia telah selesai memasak, dan berada di tempat makan. Mereka semua akan makan bersama. Granada bertanya, Demon King, bukankah wanita itu dari kerajaan Hilderan? Dia menjawab, benar. Namanya adalah Ernan Hilderan. Dia sangat terkejut mendengarnya. Apa Anda sudah tidak waras? Kenapa Anda malah menculik putri mahkota kerajaan Hilderan? Tower ini tidak punya apa-apa. Dan apa rencanamu untuk menghentikan para pahlawan yang akan mendatangi tower ini? Dia menjawab, itu sebabnya aku membelimu. Untuk sekarang duduk dan makan dulu saja. Masakanmu enak sekali. Granada pun bertanya-tanya, sebenarnya apa rencanamu? Dan kemudian mereka berdua berada di sebuah tempat. Granada bertanya, apakah ingin aku melawan para pahlawan di sini? Dia menjawab, tidak. Kalau para pahlawan sudah berhasil naik ke sini, maka kita sudah kalah. Karena itu artinya mereka telah melewati Pegunungan Erges. Kau akan mewakiliku untuk mengacaukan dunia manusia. Granada pun bertanya, apakah kau mau aku menjadi mata-mata? Dia menjawab, benar sekali. Tapi sebelum itu aku harus memeriksa kemampuanmu. Ayo serang aku. Granada menjawab, bagaimana bisa aku mengalahkan Demon King di dalam towernya sendiri? Diaz menjawab, kalau begitu bagaimana kalau begini? Aku hanya akan menggunakan satu tangan, dan tidak menggunakan energi demonik sama sekali. Dan kalau kau menang, aku akan mengurangi durasi kontrak kita menjadi 50 tahun. Granada pun menjawab, sebaiknya kau pegang ucapanmu itu. Aku akan meledakkan kepalamu. Maksudku, aku akan menyerang dengan sekuat tenaga. Dan dia pun langsung menyerang Diaz dengan kekuatan penuh. Dia berpikir, meskipun kau pasti sudah lama menjadi budak, pergerakanmu sepertinya baik-baik saja. Apa kau menyerap mana di lantai 4 dan meningkatkan kemampuan fisikmu, daya yang cocok untuk seorang elf? Dia menjawab, jangan samakan kemampuanku dengan elf biasa. Salahkan dirimu yang telah memilih lawan yang salah, dan tempat yang salah. Terlihat kaki dari Diaz yang terikat, dan Granada langsung menggunakan tinju yang cukup kuat untuk mengalahkannya. Terbuka sudah. Aku akan mengambil kembali 50 tahun durasi hidupku darimu. Namun dia harus berkata, iya, dengan ini pasti bisa. Tapi aku harap kau masih belum lupa akan siapa lawanmu ini. Dia pun langsung mengeluarkan cakar miliknya, dan terlihat sangat mengerikan. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan energi demoniku, dan akan kupastikan kekuatanku dalam kendali, agar kau tak akan mati. Dan Granada pun sangat terkejut melihat hal itu, dan langsung menyuruhnya untuk berhenti. Namun itu sudah terlambat. Kemudian Sim beralih, di Holton Walk, markas besar Guild Mercenary, Scarlet Hawk. Di sana terdapat kapten yang sebelumnya. Dia sangat senang menyambut Demon King. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda lagi. Namun sebenarnya yang diinginkan hanyalah uang ya guys. Dan Diaz berkata, aku ingin menyewamu selama setahun. Dia pun menjawab, tentu saja, dan apa budget Anda kali ini? Para bawahannya pun berkata, meskipun dia punya banyak uang, dia kan yang telah menghajar kita. Dia menjilat pria yang sudah membuat kota babak belur. Apa sebaiknya aku cari pekerjaan lain saja? Namun dia langsung mengeluarkan uangnya. Ini depositnya. Dan para bawahannya pun langsung sangat senang. Kapten, kami akan mengikutimu seumur hidup kami. Loyalitaslah yang membuat kita menjadi mercenari. Memangnya kenapa kalau dia membuat kita babak belur? Mereka langsung berubah pikirannya guys ketika melihat uang. Sama kayak pejabat negeri Konoha. Dan Diaz pun berkata, tambahkan pria ini di tim kalian. Dia akan menjalankan perintahku mulai sekarang. Dan kapten itu pun berkata, siap tuan. Saya mengerti. Dan terlihat Granada yang babak belur setelah dihajar oleh Diaz. Dia pun memperkenalkan dirinya. Mereka semua sangat terkejut. Karena nasib mereka sama. Babak belur setelah dihabisi oleh Demon King. Diaz berpikir mereka mungkin terlihat biasa-biasa saja. Tapi mereka ini para mercenari yang beroperasi di Pegunungan Ergest. Mereka ini mercenari yang sulit untuk dijumpai. Belum lagi mereka ini mudah dikendalikan. Satu-satunya pahlawan yang akan menerima permintaan kerajaan Hilderan saat ini adalah Hilan Chargil, pahlawan yang telah mengalahkan Demon King of Lust. Dia pun berkata, mercenari Scarlet Hawk, ini adalah misi pertama kalian.
Mata-matailah Hilan Cargil, pahlawan yang disewa oleh kerajaan Hilderan, dan mereka pun langsung dengan siap melaksanakan hal itu. Kemudian Sin kembali beralih ke tower milik Diaz. Karena aku sudah menyerahkan urusan pahlawan itu kepada Granada, sekarang giliranku untuk menjadi lebih kuat. Point energi demonik bisa digunakan untuk memperkuat tower, atau untuk meningkatkan kekuatan Demon King itu sendiri. Satu-satunya cara bagi Diaz, yang telah menjual seluruh poinnya, untuk menjadi lebih kuat adalah Spirit Blossom, bunga kristal mana yang muncul setelah menyerap mana alami, dan begitu bunga ini dikonsumsi, bunga ini dapat memberikan tambahan kekuatan yang sangat besar. Di pegunungan Erges yang memiliki badai mana kasar, dan dipenuhi oleh monster-monster kuat ini, kehidupan alamnya nyaris tak tersentuh oleh umat manusia. Alhasil, Spirit Blossom memiliki waktu lama, selama bertahun-tahun untuk menyerap mana alam. Karena itu, energi mana di bunga itu menjadi lebih padat lagi. Sungguh Spirit Blossom adalah harta karun yang ajaib. Bagi para demon, bunga itu akan seefektif energi demonik, tapi daripada tidak ada sama sekali, aku akan pergi mencari Spirit Blossom. Gordon berkata Demon King, terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi tanpa persiapan apapun, dan mencari bunga itu bagaikan mencari jarum di gurun pasir. Para monster juga tidak ada bedanya dengan hewan liar. Mereka pasti akan menyerang Anda begitu mereka menemukan celah. Dia menjawab, aku bisa mengalahkan para monster itu dengan mudah. Tapi seperti yang kau bilang tadi, menemukan Spirit Blossom adalah hal yang sulit. Gordon pun berkata benar. Terkecuali Anda memiliki pendeteksi mana yang ampuh. Dan tiba-tiba pintu ruangan itu diketuk dari luar. Ternyata itu adalah Ernan. Dia pun bertanya apa kalian sedang sibuk. Dan dia sepertinya langsung terpikirkan sebuah ide. Dia pun langsung mengajaknya untuk mendeteksi Spirit Blossom. Dia terlihat senang karena diajak oleh Demon King. Aku bersemangat sekali. Akhir-akhir ini aku sedikit oke. Mungkin lebih dari sedikit bosan. Kamu harus menepati janjimu ya. Janji bahwa kamu akan mengizinkanku menata lantai 4 sesuai seleraku. Diaz menjawab iya. Selama kau bisa menemukan Spirit Blossom itu. Dia pun berpikir padahal dia sudah menatanya sesuka hatinya. Sejauh apalagi dia akan menata lantai itu. Tapi fakta bahwa dia ingin menata Tower Demon King saja sudah tidak waras. Dia menjawab aku tak menyangka akan bisa keluar dari tower. Untung saja tadi aku mampir sebentar. Namun tiba-tiba dia langsung digendong oleh Demon King. Dan sangat terkejut. Tunggu dulu, aku belum siap. Dia langsung membawanya terbang. Di atas langit dia mulai membuka matanya. Aku tidak menyadari karena langit malam begitu gelap saat aku diculik. Tapi dunia ini ternyata begitu luas. Setiap hari terasa sama. Latihan magic, mempelajari kepemimpinan, latihan, belajar, dan mengulangi semua itu setiap hari. Aku kira hidupku hanya begitu saja sampai aku mati nanti. Dia pun berkata, Demon King, apa kamu tahu? Satu-satunya orang yang pernah terbang melewati pegunungan ini, sepertinya adalah aku sekarang. Dia menjawab, aku tidak peduli soal itu. Putri, yang harus kau lakukan adalah mencari bunga itu. Namun dia menjawab, panggil aku Ernan. Kita sudah lama kenal. Jadi akan lebih mudah untuk memanggilku dengan namaku bukan. Diaz berpikir, mungkin aku terlalu bebas membiarkannya bertingkah. Sepertinya kau lupa posisimu saat ini. Apa kau mau dipindahkan ke penjara bawah tanah? Dia langsung memegang tangannya, ya guys. Gunakan spiritmu itu untuk mencari Spirit Blossom. Erna pun berkata, maaf, aku takkan berkata seperti itu lagi. Dan dia pun langsung menyuruh spiritnya untuk mencari Spirit Blossom. Kembalilah dengan selamat ya. Dan Diaz pun berpikir, mereka pasti akan membutuhkan waktu untuk menemukannya. Tapi aku yakin mereka jauh lebih cepat dibandingkan dengan Gordon ataupun aku. Namun tiba-tiba dia telah menemukannya, yang membuat dia sangat terkejut. Diperlihatkan Spirit Blossom berada di tempat di mana para monster berada. Dan jumlahnya juga sangat banyak sekali. Dia pun telah sampai di tempat itu. Dan berkata monster adalah keturunan demon yang telah meninggalkan Demonic Realm. Kalau kalian masih punya sisa-sisa harga diri sebagai demon, patuhilah perintah Demon King kalian ini, tinggalkan Spirit Blossom itu dan pergilah dengan tenang. Dan mereka pun berkata tidak. Perintah demon kami tidak menerimanya. Kami tak suka dengan dirimu. Kau akan mati di sini. Diaz pun tertawa tipis. Ucapan Gordon benar. Berharap kepada hewan buas. Sungguh bodohnya aku ini. Dia langsung mengeluarkan 2 buah bola energi untuk menyerang mereka. Biar aku bakar saja kalian semua menjadi abu. Dan mereka semua pun akan saling bertarung. Dan menyerang Diaz bersama-sama.
Namun dia langsung melancarkan bola api tersebut dan membakar mereka semua. Salah satu monster ingin menyerang Ernan terlebih dahulu, karena menganggapnya lebih lemah. Namun dengan cepat dia langsung berpindah tempat dan menghabisi mereka sekaligus. Ernan berpikir sekumpulan monster itu dikenal sebagai orc yang dapat mengalahkan para ogre. Tapi mereka bahkan tidak dapat mendekati kami. Jadi ini kekuatan dari Demon King. Terlihat kekuatannya yang meluap-luap dan langsung menghabisi mereka sekaligus. Dan terlihat di sana juga para monster langsung binasa. Dia pun langsung mendekati bunga tersebut. Ernan sangat terkesan dengan bunga itu, karena bunganya penuh akan mana murni. Itu adalah Hyacinth, Spirit Blossom beratribut water atau ice. Dia pun langsung berkata bunga itu milikku, dan Ernan pun terlihat kesal. Kau boleh ambil satu, kalau kau menemukan lebih banyak lagi, dan Ernan pun sangat senang. Benarkah? Aku akan mencoba sebaik mungkin. Dias berpikir manusia hanya akan senang kalau diberikan hadiah. Sayangnya mereka tidak pernah menemukan Spirit Blossom kedua, padahal Ernan sudah menggunakan kekuatannya hingga dia letih, dan mereka pun kembali ke tower miliknya. Dias berpikir Putri Mahkota Hilderan. Awalnya aku pikir aku telah melakukan kesalahan, tapi dia mungkin saja lebih berguna dari dugaan awalku. Gordon berkata Demon King. Saya baru saja menerima kabar dari Granada. Yang mengikuti pahlawan Hilan Cargill adalah 32 pahlawan dari daerah berbeda, dan mereka telah berangkat dari ibu kota Hilderan. Saat ini mereka sedang menuju Ergest. Mereka akan bergerak dengan melakukan perkelanaan klasik pahlawan. Mereka melakukan ini untuk membangun tim, dan mengembangkan kemampuan mereka melalui permintaan para penduduk. Dengan begitu seiring berjalannya waktu, mereka akan bertambah kuat. Silakan, saya sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani mereka. Mohon baca dengan seksama. Namun dia langsung menolak semuanya. Kali ini, kita tidak akan mengirimkan monster apapun, atau mencegah perjalanan mereka. Usaha pencegahan yang setengah matang hanya akan membuat mereka menjadi lebih kuat. Beritahu ini kepada Granada, suruh dia dan para mercenari untuk ikut dengan para pahlawan itu. Bantu dan bangunlah kepercayaan dengan mereka. Gordon berkata hebat sekali Demon King kami. Kali ini juga Anda tidak mengikuti Demon King standar. Tapi kita juga tidak bisa menghentikan mereka dengan kondisi tower kita yang seperti ini bukan? Dias menjawab tak perlu khawatir Gordon. Aku akan pastikan untuk memperkuat tower kita ini. Dengan para dwarf, Gordon sangat terkejut mendengarnya. Anda mau menaruh dwarf di sini bersama dengan manusia itu. Dan bangsawan elf itu. Kalau sampai ada yang melihat spesies rendahan itu di tower kita bisa jadi bahan cemoohan. Sudah cukup yang mulia. Namun dia langsung mengeluarkan kekuatannya untuk mengancamnya agar diam. Aku tidak bilang kalau kita akan menghentikan mereka hanya dengan dwarf saja. Tapi lebih tepatnya, kita butuh magical tool para dwarf. Coba pikirkan dulu sejenak. Karena para pahlawan sudah terbiasa dengan Demon King standar. Mereka pasti akan mendobrak masuk dengan harapan melihat lantai satu yang penuh akan monster. Tapi apa yang terjadi kalau menyambut mereka ternyata adalah lusinan meriam? Gordon sangat terkejut mendengarnya. Dan berpikir lusinan meriam di lantai satu. Para pahlawan tak akan pernah menduga kemungkinan itu. Dia berkata tunggu. Meskipun begitu, dari mana kita bisa menemukan dwarf yang mau melakukan itu? Tapi dia setelah pergi dari hadapannya. Dia benar-benar sangat kesal. Apakah dia akan melakukan penculikan lagi? Dan kemudian scene beralih, diperlihatkan. Wolfner, kota bawah tanah para dwarf. Di sana terdapat dwarf yang sedang bekerja. Dia adalah blacksmith terbaik spesies dwarf, yang bernama Logger Friedrich. Saat ini dia sedang direncanakan penculikannya oleh seorang Demon King. Diperlihatkan Demon King yang telah sampai di tempat itu, dia pun berpikir aku bertarung dengan ratusan dwarf sebelum regresi. Tapi ini pertama kalinya aku mengunjungi kota mereka secara langsung. Dia pun berada di penginapan Midnight. Aku kemari untuk memesan senjata, tapi aku tidak tahu tempatnya. Di mana aku bisa menemukan blacksmith terbaik di kota ini. Dan orang tersebut pun menjawab, sebagai seorang manusia, kau tahu cara berbicara dengan kami ya? Dias menjawab aku dengar dwarf sangat suka uang sama seperti pahlawan. Dia pun menjawab benar sekali. Pergi ke pusat kota. Kau akan menemukan kawah raksasa. Naiklah lift ke bawah. Lift akan memindai kartu identitasmu dan menurunkanmu di lantai yang kau minta. Ini adalah langkah keamanan ganda untuk menyaring penyusup. Dan terlihat dia yang langsung turun dari tempat tersebut. Ambil lantai yang paling bawah. Dan yang paling dalam, dia setelah berada di sebuah tempat, dia pun langsung memasuki ruangan tersebut. Dia akan menemukan
blacksmith terbaik di kota ini, dan terlihat di sana ada logger yang sedang menempa senjata. Dia sedang sangat serius. Diaz berpikir, metalurgi yang membuat mana menari. Apa ini pekerjaan blacksmith terbaik? Jika aku diam-diam menculik pria ini, tiba-tiba api di sana pun berkobar dengan sangat hebat. Dia merasakan energi demonichku yang samar ini. Jangan bilang pria ini seorang pahlawan. Dia pun langsung menghantam palu miliknya ke arah Diaz. Jadi kau seorang pahlawannya. Namun dia dapat menangkis serangan tersebut dengan satu tangan. Logger menjawab benar. Aku sang pahlawan. Logger Friedrich, blacksmith yang memberikan kekuatan pada para pahlawan. Beraninya seorang demon menginjakkan kaki di kota para dwarf. Jangan harap bisa kembali dengan selamat. Namun dia pun menjawab, cukup basa-basinya. Kau itu cukup lemah. Lagi pula aku bukan seorang demon. Aku adalah Demon King. Dia pun langsung mencekik Logger dan mengeluarkan wujud aslinya. Dan tiba-tiba ada dua orang yang masuk ke tempat tersebut. Mereka bertanya-tanya suara bisik apa tadi. Dan mereka pun sangat terkejut karena tempat itu telah kosong. Logger telah menghilang. Seorang penyusup menculik Logger. Semuanya cari. Dia pasti belum pergi jauh. Dan terlihat di sana dia yang telah menangkap Logger. Dia berkata jika kau berisik, aku akan langsung menghabisimu. Logger bertanya kenapa Demon King kemari. Apa kau mencari putri? Dia menjawab putri. Aku tidak tertarik. Aku dengar blacksmith menggali terowongan mereka sendiri. Untuk jaga-jaga, tunjukkan jalannya. Logger berpikir dia pasti kemari untuk mencari putri. Aku hidup dengan damai selama ini untuk menghindari bertarung melawan Demon King. Kenapa ini terjadi padaku? Dan diperlihatkan Logger terlihat lemah. Diaz bertanya sepertinya kau tidak mau berbagi informasi. Lalu bagaimana dengan ini? Aku akan menculik putri dan membiarkanmu pergi. Logger bertanya kenapa kau melakukan itu. Dia berkata, pahlawan egois yang mengorbankan putri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika rumor seperti itu menyebar, bagaimana para dwarf akan melihatmu nanti? Logger pun langsung menjawab, apapun asal jangan itu. Dasar kau kurang ajar. Dia berpikir aku sudah terkenal sebagai pria lemah. Jika ada rumor menyebar bahwa aku mengorbankan putri, semuanya pasti akan percaya. Itu sama saja dengan tiket penderitaan seumur hidup. Diaz bertanya sekarang pilih korbankan si putri atau ikuti aku. Dia berpikir tentu saja sang putri. Tapi aku tidak mau disiksa. Diaz berkata jika kau membantuku, aku akan menjamin keselamatanmu. Aku bersumpah atas Demon King standar. Dia sangat terkejut. Dan berpikir standar itu sama seperti pedoman hidup bagi Demon King. Dia tidak akan mengingkari sumpah atas nama standar. Kalau begitu mari segera pergi ke terowongan Demon King. Dia terlihat sangat senang dan juga lega. Diperlihatkan di tempat Logger menghilang. Di sana banyak tentara yang ada di sana. Dan terlihat ada seorang wanita. Dia bertanya-tanya kemana dia pergi. Padahal dia sedang membuat senjata untukku. Terlihat wanita itu yang sangat kekarya guys. Walaupun wajahnya terlihat imut. Dia adalah putri kerajaan dwarf. Yang bernama Louis. Salah satu bawahannya pun berkata putri sepertinya dia diculik. Louis berkata diam. Dia adalah seorang pahlawan juga. Memangnya masuk akal seorang pahlawan bisa diculik. Bawahan menjawab dia memang pahlawan. Tapi dia seorang blacksmith. Jadi kekuatan bertarungnya lemah. Louis berkata diam dan cepat temukan dia. Cari penculik kurang ajar. Itu. Saya dia ke depanku. Jika kalian tidak menemukannya, maka kalian semua harus bersiap untuk kehilangan kepala kalian. Dan diperlihatkan jalan rahasia Logger. Mereka sedang berjalan menelusuri jalan tersebut untuk kabur. Diaz bertanya berapa lama aku harus melihat pemandangan menjijikan ini. Logger menjawab, terowongan ini memang sempit. Jadi mau bagaimana lagi? Kita hampir sampai. Tahan sebentar lagi. Dan terlihat mereka yang telah keluar dari tempat itu. Logger berkata peranku telah selesai. Aku sudah menunjukkan terowonganku. Jadi sekarang kau sendirian Demon King. Aku pergi dulu. Namun Diaz berkata, omong kosong macam apa itu? Logger berkata kau bersumpah atas nama standar. Kau bilang kau akan menjamin keselamatanku jika aku membantumu. Diaz pun berkata standar sampah itu. Aku tidak peduli lagi. Logger sangat terkejut. Demon King macam apa ini? Kenapa dia mau melanggar sumpahnya? Diaz berkata sekarang apa yang harus aku lakukan padamu? Logger pun berpikir seharusnya aku mengorbankan putri saja. Dan dia langsung berlutut di hadapan Diaz. Saya sangat berguna tuan. Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan metalurgi saya. Saya bisa membuat senjata yang Anda inginkan. Diaz berkata, kau itu seorang pahlawan. Ingin bekerja sama denganku yang seorang Demon King.
Dia pun menjawab kenapa tidak. Silakan gunakan saya sesuka hati. Saya bahkan akan mencuri informasi kota dwarf demi Anda. Dia berpikir pokoknya sekarang aku harus selamat dulu. Dias pun berkata tak kusangka. Kau akan bersumpah setia sejauh ini. Baiklah aku beri kau ampunan. Dan Loker langsung berterima kasih kepadanya. Hidup yang mulia Demon King. Namun dia berpikir dalam hati Demon King yang bodoh. Kau pikir aku akan menyerah semudah itu? Mata-mata, benar sekali. Saat aku meninggalkan tempat ini, kau akan berakhir. Aku akan segera mengatur sekuat pengejaran. Rasakan akibat menggangguku. Tunggu saja Demon King. Dia pun tertawa dalam hatinya ya guys. Namun dugaannya salah. Dia malah dibawa ke tempat tower berada. Dan dia berada di lantai keempat bersama Putri Ernan. Terlihat Gordon yang sangat kesal dengan Demon King. Anda membawa seorang dwarf ke tempat ini. Tidak, tunggu. Bagaimana bisa Anda membawa pahlawan kemari? Dan tiba-tiba Granada ingin memberikan laporan. Dia juga bertanya apa? Anda sekarang menerima dwarf. Namun dia langsung berkata nanti saja laporannya. Gordon masih terlihat pusing dengan tingkah Demon King. Ernan pun berkata apa kau seorang pahlawan yang datang untuk menyelamatkanku. Namun terlihat Logger yang masih saja membatu. Dia masih tidak percaya dibawa ke tempat ini. Dia pun berkata kenapa saya ada di sini. Anda bilang Anda akan melepaskan saya. Dias menjawab aku tidak pernah bilang begitu. Logger pun berkata Anda bilang Anda memberi saya ampunan. Maksudku, aku membiarkanmu hidup. Lalu kenapa saya berakhir di sini? Dias menjawab aku membuatmu pingsan dan kau menjerit. Tentu saja aku melakukan itu karena aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan nanti di jalan. Dan Logger pun langsung tertawa dengan sangat keras. Dia benar-benar tidak percaya hal ini terjadi padanya. Dia malah dibawa ke dalam Tower Demon King. Dias berkata apa kau sesenang itu menjadi bawahanku? Dan Logger menjawab benar. Saya sangat senang. Saya sungguh sangat-sangat senang. Dias berkata bagus sekali. Aku beri kau sebuah misi. Bangun artileri raksasa di lantai pertama. Dan hancurkan semua pahlawan. Kemudian scene diperlihatkan di sebuah tempat yang bernama Erges Hero. Di sana terdapat Gordon yang sedang melaporkan kepada Demon King. Dia berkata bahwa ada rumor di antara pahlawan saat ini. Mereka berpikir sepertinya Demon King baru bisa menggunakan api hitam. Jadi para pahlawan menggunakan equipment tahan api. Ada rumor yang beredar bahwa alasan Demon King baru tidak mengirim pasukannya. Karena dia ketakutan. Dias menjawab jadi begitu ya, dan niat membunuh mereka masih ada. Tapi, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun dari perjalanan pahlawan. Entah itu kehormatan atau kekayaan. Pada akhirnya mereka tidak akan berminat lagi, dan para pahlawan tidak akan bisa tumbuh. Ini pertarungan melawan waktu. Tidak ada masalah tetap awasi mereka saja. Dia pun langsung mengerti. Gordon berpikir kalau Demon King sepertinya memperlemah para pahlawan. Dengan tidak mengirim demonic monster. Demon King ini sangat tahu tentang sifat alami manusia. Apa memang ada Demon King seperti dirinya sebelumnya? Syukurlah dia bukan musuhku. Dia pun mulai bergabung ke gerombolan para pahlawan untuk kembali menyusup dan mendapatkan informasi. Dan kemudian terlihat Dias yang sangat senang. Dia menyuruh seseorang dan berkata, hanya ada satu batasan. Kau tidak boleh menggunakan mana stone. Aku tak peduli caramu mengubah lantai pertama asalkan kau mematuhi batasan itu. Dan itu adalah Logger. Jebakan tanpa mana stone. Itu tidak akan berhasil pada para pahlawan. Dias menjawab tugasmu untuk mencari tahu. Para pahlawan dicintai dimensi ini. Kemampuan mereka untuk merasakan energi itu luar biasa. Jika kau membuat jebakan menggunakan mana stone, mereka akan tahu sebelum jebakan itu aktif. Aku yakin aku membawa blacksmith terbaik kemari. Jika aku salah, maka mau bagaimana lagi? Aku akan membawa orang lain kemari. Dias terlihat mengancamnya dan mengeluarkan kekuatannya. Logger sangat ketakutan dan berkata tunggu sebentar. Masih ada solusinya. Dia pun menjawab harusnya kau katakan itu. Sejak awal tadi, bagaimana caranya? Logger menjawab, aku menciptakan alat magic yang bisa menyembunyikan jejak mana. Itu membutuhkan 3 tahun pengerjaan. Aku punya satu di workshopku. Dias pun langsung mengancamnya. Jadi itu alasanmu untuk kabur. Namun Logger menjawab dan terlihat sangat ketakutan. Tidak aku serius. Dan Dias pun langsung mempercayainya. Dia langsung mengikatkan sebuah kalung. Dia pun bertanya-tanya apa ini. Dias menjawab ini adalah alat magic yang bisa memisahkan kepalamu dari tubuhmu. Aku bisa mengaktifkannya dalam satu jentikan. Ini adalah alat magic yang membuat orang lain tidak bisa melihat wajahmu. Jika kau melepaskan ini, aku anggap kau kabur,
dan dia pun langsung ketakutan dan berkata aku tidak akan pernah melepaskannya. Dia pun langsung pergi mengambil benda miliknya, dan kemudian dia pergi ke beberapa kerajaan. Untuk mengumpulkan pasokan dan material tipe mana, butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mengumpulkan material yang dibutuhkan, dan menyimpan material itu di ruang dimensi miliknya. Setelah itu mereka kembali ke tempat logger, dan mencoba mengambil alat tersebut. Di sana terlihat terdapat Tuan Putri yang sedang marah-marah kepada bawahannya. Sudah 1,5 bulan dan kalian masih belum menemukannya. Kenapa kalian sungguh tidak berguna? Berapa lama lagi aku harus bersabar? Bawahannya pun menjawab para blacksmith menggali banyak terowongan. Kami menyelidiki itu semua, tapi kemungkinan besar mereka sudah pergi. Tuan Putri benar-benar sangat marah dan berkata tentu saja. Apa kalian tidak punya otak? Jika mereka masih di sini dia itu bukan diculik namanya. Aku beri kau waktu 2 minggu lagi. Jika kau tidak menemukan penculiknya, kau akan mati. Apakah kau mengerti? Bawahan langsung ketakutan. Baik yang mulia aku berjanji akan menemukan mereka. Pergi. Isi semua terowongan yang dibuat oleh para blacksmith. Dan mereka pun langsung berangkat menjalankan tugas. Putri yang sangat kuat dan menakutkan ya guys. Walaupun terlihat imut. Dia juga cukup kuat. Dia berpikir ini seharusnya adalah senjataku. Ini dibuat oleh logger sebelum diculik. Dia harus selamat. Dia tidak boleh mati sebelum menyelesaikan senjataku. Dia dengan sangat mudah meremukan sebuah besi ya guys. Namun tiba-tiba, dia tepat muncul di belakangnya. Yang membuat Putri langsung menengok belakangnya. Dan topeng pengganti wajah langsung aktif. Tuan Putri pun berkata kalau itu adalah salah satu terowongan rahasianya. Hanya dia yang tahu itu. Berarti kau adalah logger kan? Walaupun topeng pengganti wajah tetap aktif, Putri sepertinya dapat mengenalinya. Kau kembali rupanya. Jadi kau sembunyi karena kau tidak mau membuatkan senjata untukku ya? Jadi begitu ya? Dia pun menjawab ini salah paham Tuan Putri. Dan Putri itu berkata salah paham katamu. Aku rasa aku tidak salah memahami apapun. Beraninya kau menghinaku sang putri ini. Mulai sekarang kau adalah budakku. Kau akan membuat senjata untukku selama hidupmu. Tapi sebelum itu, aku akan menghukummu. Karena telah melarikan diri, dia pun terlihat akan menghajarnya. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang cukup besar. Dan itu adalah Demon King. Dia berhasil menyelamatkannya. Putri pun bertanya-tanya siapa kau sebenarnya. Dia langsung menyuruh logger untuk mengambil alat yang dia butuhkan. Putri terus bertanya siapa kau sebenarnya. Kenapa kau membantu dia? Dan dia menjawab aku adalah tuan dari logger yang menyedihkan itu. Putri itu langsung melompat. Dan berkata omong kosong. Dia itu budakku. Dia akan membuat senjata untukku selamanya. Dia langsung menyerang Diaz bertubi-tubi. Namun dapat ditahan dengan mudah. Beraninya kau mengambil dirinya dariku. Diaz langsung melancarkan serangannya. Namun putri itu dapat menangkis serangan tersebut dengan sangat mudah. Dan langsung akan menyerang balik. Dia benar-benar sangat terkejut melihatnya. Dan langsung terlempar dengan sangat keras oleh pukulan sang putri. Sekarang giliranmu logger. Namun tiba-tiba Diaz langsung menangkap kepala dari putri itu. Benar sangat terkejut. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Dia adalah putri kedua dari kerajaan ini. Meski dia bukan seorang pahlawan. Tapi dia sungguh sangat kuat. Sebelum aku regresi, dia adalah salah satu yang terkuat. Jauh lebih kuat dari dia yang sekarang. Aku bisa menghabisinya sebelum dia berkembang lebih kuat. Tapi itu berarti aku harus menggunakan seluruh kekuatan dan energi demonik milikku. Aku tidak sekuat dibandingkan diriku sebelum regresi. Aku mungkin akan ditangkap oleh prajuritnya. Karena aku telah menggunakan kekuatanku. Dia pasti tahu aku adalah seorang Demon King. Pertarungan mereka benar-benar sangat sengit dan juga mengerikan, yang membuat logger sedikit ketakutan. Diaz bertanya apa kau sudah mendapatkan semuanya. Dia pun berkata aku sedang membongkarnya. Benda itu bernama Mana Phantom. Diaz langsung mengancamnya kalau kau tidak ingin mati, kau harus menyelesaikannya dalam waktu 1 menit. Dia pun langsung berusaha secepat mungkin. Tuan Putri tiba-tiba melesat ke arahnya dan berkata, siapa yang mengizinkanmu? Diaz berkata kepada Roger, jika keadaan tak terhindarkan, aku akan meninggalkanmu. Dia benar-benar sangat ketakutan. Aku akan menyelesaikan ini secepatnya. Diaz berpikir aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Tanpa kekuatan dan energi demonik asliku, mereka berdua pun saling berantem pukulan, dan kekuatan mereka terlihat sangat mengerikan. Putri berkata, aku tidak tahu dari mana kau berasal. Tapi kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup.
Logger, aku akan mematahkan kakimu, agar kau tidak bisa kabur. Diaz pun menjawab, kau terdengar seperti Demon King. Menyerahlah saja putri kedua. Aku akan mengambil blacksmithmu dan alatnya. Dan sepertinya dia pun telah selesai melakukannya. Namun mereka berdua terlihat saling berbenturan kekuatan. Putri berkata, kau kembali hanya untuk mengambil itu. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Dan tiba-tiba Diaz melihat ada sebuah celah. Dia langsung menghantam perut putri dengan kakinya. Dia pun terlempar dengan sangat keras. Diaz menyuruhnya untuk memasukkan benda itu ke dalam dimensi pocket miliknya. Putri itu terlihat sangat marah dan berkata, serangan itu tidak mempan padaku. Namun mereka berdua telah pergi dari tempat tersebut, dan para bawahan putri itu pun baru saja datang. Dia benar-benar sangat marah. Dasar kalian semua, kenapa kemari setelah mereka pergi? Apa kalian ingin aku mati setelah mereka melakukan kepadaku? Logger kabur. Kejar dia lewat terowongan. Jangan biarkan dia kabur. Namun ternyata memblokir terowongannya. Putri berpikir apa dia sungguh tidak ingin membuatkan senjata untukku. Menarik sekali. Sungguh menarik. Aku sendiri yang akan mencarimu. Meski aku harus berkelana ke seluruh benua, aku pasti akan membuatmu menyesal atas perbuatanmu hari ini. Tunggu saja, aku pasti akan menemukanmu.